Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, ini kita meneruskan yang kemarin, yaitu kajian tentang sebuah makanan yang dibutuhkan oleh badan kita atau tubuh kita, di mana tubuh kita ini sebenarnya punya hak yang harus kita penuhi. Ada satu kisah di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa ketika Rasulullah dalam waktu 3 hari hanya makan kurma dan air putih saja, ya, selama 3 hari berturut-turut, sehingga ada salah satu sahabat yang sangat kasihan, khawatir akan kondisi tubuh Rasulullah seperti itu. Jadi beliau tidak makan makanan roti atau yang sejenisnya, yang makanan berlemak atau istilahnya hanya kurma dan air putih saja yang dimakannya. Sehingga suatu ketika itu dalam tempo 3 hari tersebut, salah satu sahabatnya menyembelih hewan, ya, menyembelih kambingnya untuk acara makan besar. Sehingga diundanglah Rasulullah di rumahnya dan para sahabatnya untuk makan bersama di rumahnya. Namun akan tetapi Rasulullah hanya makan 3 sendok. Kalau kita ini makan 3 usapan, 3 asupan, ya, hanya 1, 2, dan 3, habis itu selesai. Lalu sahabat itu bertanya, kenapa berhenti ya Rasulullah? Bukankah kondisi tubuh ini lapar? Tubuh Rasulullah ini lapar. Jawabnya Rasulullah adalah, hanya seperti ini saja, ada hisabnya. Lalu para sahabat yang lain yang ikut makan bersama Rasulullah SAW ikut berhenti. Nah, inilah salah satu hikmah kalau kita makan atau minum itu saja ada hisabnya. Apalagi kalau kita makan di warung yang kita harus belinya bayarnya di akhir. Nah, ini yang terjadi, kadang ada masalah. Misalnya lupa tempe nggak kebayar, lupa bakwan yang nggak kebayar, dan lain-lain. Nah, ini ada hisabnya di situ. Nah, kalau kita nggak bayar itu, nanti itu akan menjadi makanan yang haram. Ini yang jadi masalah. Di satu sisi ada kisah lagi di sahabat Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi sungguh amat mencintai sahabatnya, yaitu Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang yang zuhud. Dia sangat doyan sekali ibadah. Jadi setiap hari dia ibadah. Malam hari dia mulai awal malam sampai akhir malam, ya, fajar, dia beribadah. Paginya sampai siangnya sampai sorenya dia berpuasa. Begitu seterusnya. Sehingga Salman Al-Farisi ini berniat untuk berkunjung ke rumahnya. Datanglah Salman Al-Farisi ini untuk berkunjung ke rumahnya selama 3 hari. Di sana menginap bersama Abu Darda dan istrinya. Lalu diketahuilah bahwa istrinya ini bajunya compang-camping, kusut, dan lain sebagainya. Dijawablah istrinya bahwa sahabatmu Abu Darda ini tidak pernah memberikan keduniaan kepada saya. Lalu ketika Abu Darda ini selayaknya menghormati tamu, maka dia memberi makan kepada Salman Al-Farisi
Namun Salman Al-Farisi ini tidak mau makan sebelum Abu Darda ini atau tuan rumah ini ikut makan. Sehingga pada siang hari itu akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, sehingga dia makan bersama Salman Al-Farisi. Di malam harinya bahwa Abu Darda bersiap ketika malam hari mulai menjelang, bersiap untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun ketika selepas sholat isya, Salman Al-Farisi menyuruh Abu Darda untuk istirahat dulu terlebih dahulu. Tidurlah wahai Abu Darda, nanti sepertiga malam aku yang akan membangunkanmu untuk sholat malam. Nah, inilah kondisi tubuh yang kita harus penuhi. Dan betul ketika sepertiga malam Salman Al-Farisi bangun dari tidurnya dan membangunkan Abu Darda untuk sholat malam. Dan kejadian ini berulang sampai 3 hari, dan kemudian Salman Al-Farisi dilaporkan kepada Abu Darda, dilaporkan kepada Rasulullah oleh Abu Darda bahwa kejadian ini selama 3 hari ini seperti itu. Namun Rasulullah SAW membenarkan perilaku atau kegiatan perilaku yang diajukan kepada Abu Darda, bahwa perilaku Salman Al-Farisi ini benar adanya. Begitulah seharusnya ketika kita hidup di dunia ini. Jadi ada kalanya kita istirahat, ada kalanya kita makan, ada kalanya kita ibadah, dan harus proporsional. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, pemirsa Kunci Lawang yang sudah subscribe ataupun yang belum, bahwa makanan atau minuman ini adalah hak tubuh yang harus kita penuhi. Namun ada kondisi tubuh yang memang harus kita puasa. Jadi seumum-umumnya adalah makan dan minum 3 kali sehari. Ya, makanan berat maksudnya ya. Kalau minum bebas. Tapi dalam perut kita sebenarnya ada 3 bagian. Dalam perut kita itu ada 3 bagian yang harus dihuni, harus dipenuhi, yaitu pertama adalah makanan dan minuman. Makanan yang sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah minuman atau air, dan sepertiganya lagi adalah udara. Jadi ini harus proporsional. Jadi tidak boleh kebanyakan makan dan tidak boleh kebanyakan minum, atau tidak pernah makan dan minum sama sekali, sehingga perut ini tidak seimbang. Ya, perut ini harus ada 3 unsur. Yang pertama makanan, yang kedua adalah minuman, yang ketiga adalah udara, agar mekanisme tubuh kita bisa berjalan. Dan ini perut, sehingga tubuh ini butuh itu. Agar apa? Makan dan minum itu sejatinya adalah untuk kegiatan beribadah, agar kuat kembali beribadah lagi keesokan harinya dan seterusnya di kemudian hari. Itulah hak tubuh kita. Di samping kita memakan dan minum, ada juga hak tubuh yang harus kita penuhi adalah istirahat. Dimana kalau setiap malam Rasulullah selalu beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah di malam hari. Nah, sehingga ini yang dibenarkan, beliau membenarkan, Rasulullah membenarkan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Selain kedua tadi, yaitu makan, minum, dan juga istirahat, yaitu ada hak yang harus kita penuhi, adalah hak di mana kita butuh namanya hak, istilahnya berjima atau istilahnya bersetubuh. Ini ketika kita sudah menikah, maka ini juga ada haknya juga. Jadi jangan sampai kita beribadah tidak pernah mempedulikan istri kita. Ini yang juga hak tubuh yang harus dipenuhi. Karena hak tubuh ini juga tidak sehari-hari, tidak rutin, atau istilahnya tidak harus dilakukan hari itu setiap hari, tidak. Tetapi harus ada beberapa hari yang harus kita penuhi. Seperti itu.
Ya, jadi ini harus kita pikirkan yang proporsional juga, bahwa pemirsa Kunci Lawang harus juga proporsional dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu kita harus makan, minum. Kalau kita puasa ya puasa, makan dan minum juga seproporsionalnya, tidak boleh berlebihan makanannya atau minumannya, atau bahkan tidak makan dan minum sama sekali. Ya, supaya kita apa? Supaya kita mampu beribadah kepada Allah dengan fisik yang kuat, yang dapat beribadah dengan khusyuk. Insya Allah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Dan pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, saya terima kasih Anda sudah subscribe. Yang sudah subscribe, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.